Halo, kembali lagi dengan saya Dr. Ananda. Kali ini saya akan menginfokan kenapa kita harus memakai masker untuk menghadapi virus Corona 19 dan bagaimana cara kita memilih serta memakai masker dengan baik dan benar. Juga bagaimana untuk merawatnya agar masker ini bisa kita pakai berulang kali. Penyakit COVID-19 adalah suatu jenis penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru. Penyakit ini biasanya menyerang sistem pernafasan. Oleh karena itu, gejalanya mirip dengan flu biasa. Virus COVID-19 menyebar dari satu orang ke orang lainnya yang berkontak dalam jarak dekat, terutama melalui tetesan air liur atau droplet yang keluar dari hidung atau mulut ketika orang batuk atau bersin. Jadi penting bagi kita untuk mengetahui etika batuk. Misalnya saat kita batuk atau bersin, menghadap ke arah siku yang tertekuk. Ukuran droplet ini berkisar dari 5 mikron hingga ratusan mikron. Mungkin kalau diumpamakan sebesar sel darah merah hingga sebutir pasir. Sebagian besar droplet, terutama yang berukuran besar, jatuh ke tanah dalam hitungan detik dan biasanya tidak mencapai lebih dari 1 atau 2 meter sudah hilang. Tapi, banyak dari droplet ini menyusut sehingga mereka mulai mengapung sebelum menabrak ke tanah. Inilah yang disebut aerosol. Dalam cuplikan ini, aerosol digambarkan berwarna merah atau droplet yang mungkin mengandung virus COVID-19. Nah, sebenarnya risiko utama adalah ketika kita di dalam ruangan tertutup. Jadi, peningkatan jumlah ventilasi dan tidak mengulang sirkulasi udara di dalam ruangan akan membantu untuk mengeluarkan virus ini dari dalam ruangan dengan lebih cepat. Saat penderita bersin atau batuk tanpa menutup mulutnya atau hidungnya, maka droplet yang keluar dari air liur atau dari hidung mereka bisa menempel di tangan atau pakaian orang lain atau mereka juga. Jadi kalau kita tidak mencuci tangan atau memegang wajah kita, maka kita juga bisa tertular oleh virus tersebut. Dan virus pun bisa masuk ke dalam tubuh kita. Tak hanya menular antar manusia, virus ini juga bisa bertahan hidup di benda. Virus ini dapat bertahan selama 24 jam pada kardus dan 72 jam pada plastik maupun stainless steel. Jadi, ketika ada orang yang menyentuh benda tersebut, maka orang tersebut bisa tertular virus ini. Meskipun demikian, penularan melalui benda masih tergolong rendah menurut beberapa penelitian. Untungnya ada cara yang mudah, meskipun tidak sempurna, agar mengurangi penularan melalui udara, yaitu dengan mengenakan masker. Karena orang dapat menyebarkan virus meskipun mereka tanpa gejala. Jadi dengan menggunakan masker merupakan cara yang efektif, murah, dan paling mudah untuk menanggulangi pandemi COVID-19. Secara umum, semakin banyak Anda berinteraksi dengan orang, semakin banyak Anda berinteraksi dan semakin lama Anda berinteraksi dengan orang lain akan meningkatkan resiko Anda tertular maupun menularkan penyakit COVID-19 ini. Itulah sebabnya kenapa kita harus menggunakan masker untuk mencegah orang lain menulari kita dan juga untuk melindungi diri kita sendiri. Nah, sekarang ayo kita lihat cara memakai masker dengan benar. Cucilah tangan terlebih dahulu sebelum memakai masker. Lalu, pastikan masker Anda layak digunakan, misalnya tidak kotor ataupun tidak berlubang. Nah, bagian berwarna menghadap keluar dan yang putih menghadap ke hidung. Ambil tali masker, lalu lingkarkan di masing-masing telinga. Kawat masker berada di bagian atas. Tekan kawat dengan menyesuaikan hidung untuk menyegel area sekitar hidung agar tidak ada lubang atau area yang terbuka. Tarik masker ke bawah hingga menutupi mulut dan dagu seluruhnya. Kalau masker Anda masih longgar, aturlah talinya. Ini bertujuan untuk mengurangi area yang terbuka dan membuat Anda lebih nyaman. Saat memakai masker, ingat jangan menyentuh bagian luar masker, karena jika ada kuman dari udara, maka akan terjebak di masker dan bisa menempel pada tangan kita. Nah, saat melepas masker, ambil dari satu sisi saja, lalu lepaskan dari telinga. Ingat, jangan memegang badan masker. Jika Anda ingin membuang masker Anda, ingat sebelumnya Anda harus menyemprot masker Anda dengan disinfektan atau mencucinya.
Kemudian digunting agar masker tersebut tidak menulari orang lain ataupun bisa disalahgunakan oleh orang lain. Dan jika Anda berada dalam jarak 1 meter atau kurang, hindarilah orang yang tidak memakai masker. Ingat, jangan memakai satu masker secara bergantian. WHO merekomendasikan masker yang bisa menghadapi virus ini, yaitu masker yang terdiri dari 3 lapisan. Lapisan pertama adalah bahan nonwoven anti-air, seperti polyester. Artinya, bahan ini bisa menghalangi sebagian besar droplet air. Lapisan kedua yaitu bahan filter yang bersifat melt-blown, yang sebenarnya terbuat dari plastik seperti polyethylene dan polypropylen. Nah, fungsi lapisan kedua ini yaitu jika droplet bisa menembus lapisan pertama, maka lapisan kedua ini dapat memblok lebih jauh droplet yang menuju hidung kita. Sifat lapisan ini juga mendukung kita untuk lebih mudah bernafas dan nyaman saat memakainya. Lapisan yang terakhir adalah bahan nonwoven. Sebenarnya hampir sama dengan lapisan pertama, tapi tidak bersifat anti air. Lapisan inilah yang menyerap droplet dari hidung dan mulut kita ketika kita batuk atau bersin. Sekarang saya akan jelaskan bagaimana masker bisa bekerja efektif mengerjakan tugasnya. Yang pertama, tes air. Pada bagian masker yang berwarna putih, isilah dengan sedikit air. Jika air tidak segera tembus, artinya masker Anda bisa melindungi Anda dari droplet saat batuk dan bersin yang keluar masuk dari masker. Lalu, tes sentuh. Lapisan pertama memiliki kekuatan elektrostatik, jadi lapisan ini agak lengket atau lekat. Nah, satu lagi, tes bakar. Jika ingin tahu apakah bahan yang membuat masker ini, kita bisa menggunakan pemantik api. Lapisan kedua kita bakar dan lapisan ini akan meleleh karena terbuat dari plastik. Jadi bukan menghasilkan api.